Gua adalah orang yang berdiri dalam tradisi rasional, namun ada orang yang justru berdiri dalam tradisi ilusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Husein Ja'far Al-Hadar dari Paranoise. Dan hari ini spesial sekali podcast Berbeda Tapi Bersama, karena kita akan ngobrolin tentang perbedaan antara gue yang tradisinya itu rasional. Gue lahir dalam tradisi keluarga yang sangat rasional. Ayah gue membesarkan gue dengan sangat rasional. Dan gue kuliah di S1 di bidang filsafat yang sangat rasional. Dan saya kedatangan tamu Lord Rangga. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam netizen, wakil rakyat. Mulia Jaya Jaya. Mulia Jaya Jaya. Jaya Jaya itu salam kompak untuk bangsa ini. Semua orang nggak suka netizen kok, Lord Rangga malah mulia katanya. Iya, karena netizen ekuivalen rakyat. Netizen adalah rakyat. Jadi selalu saya sapa. Belum apa-apa udah beda kita nih. Menjadikan. Bagi saya netizen itu netizen. Iya. Bikin kesal, suka fitnah. Ya itulah karena netizen ini juga makhluk dalam artian bagian dari masyarakat. Dan di sana ada rakyat, ya. Bisa juga rakyat itu sebagai netizen. Maka saya sebut bahwa netizen ekuivalen rakyat. Ekuivalen. Sama dengan rakyat. Iya, sehingga tapi sama haknya. Bagaimana dia mulia, dia mencapai kejayaan, lalu dia mempertahankan kejayaan. Makanya disebut istilah salamnya salam mulia jaya jaya. Salam mulia jaya jaya. Itu doa dari kita semuanya. Itu doa. Nah, alhamdulillah ya saya suka ini dan bersyukur ketemu Habib ya, saudaraku Habib Zafar Al-Hadar. Alhamdulillah ya. Nah, yang ngomong Lord Rangga ini dengan segala omongannya tentang Sunda Empire itu ilusi, itu bukan saya. Iya. Itu banyak orang. Iya. Di antaranya Pak Ridwan Kamil, Gubernur gitu. Jawa Barat tuh. Jawa Barat. Nah, dia bilang ini ilusi. Kemudian banyak orang yang juga menyebutnya ini ilusi, halusinasi. Pokoknya gak rasional lah kata mereka, Lord. Yeah. Apa tanggapan Lord Rangga? Kalau tanggapan Lord sih dingin-dingin aja, cool-cool saja. Cool-cool saja. Karena setiap tanggapan seorang adalah mereka pendapat yang harus kita hargai. Siapapun yang menyampaikannya, terserah dia adalah berpangkat gubernur, bupati, RT, sekalipun itu Pak Presiden, ya, sekalipun malaikat pun memberikan pendapat, kita harus hargai. Jadi sekarang misi Lord adalah revolusi tadi. Revolusi sistem terhadap ini mewujudkan tadi perdamaian dunia. Apa yang dilakukan untuk itu? Ya, Lord sudah melakukannya berhubungan dengan suatu negara-negara yang berpotensi untuk melakukan satu konflik atau perang. Misalnya Lord, yang rame. Lord masuk ke sana. Masuk ke sana gimana? Dalam artian mendamaikan situasi keadaannya, sekalipun tidak diketahui oleh seluruh orang. Misalnya nih yang di depan mata yang kemarin rame, Israel Palestina. Ya, Lord menghentikannya untuk tidak perang. Gimana caranya? Untuk menghentikan nuklir, untuk menghentikan itu roketnya berhenti. Gimana caranya? Menyuarakan, dan Lord mampu berhubungan dengan mereka para pemimpin di sana. Sama dan pemimpin ini Israel? Iya, kan tidak perlu saya bukakan, saya mau pamitan lah sama netizen ekuivalen rakyat atau Paranoise. Aku mau ke sana kan nggak penting. Nggak perlu ke sana. Karena itu juga bukan tugas mereka. Tapi itu ada kunjungan ke sana? Ya ada kunjungan komunikasi. Sekarang udah teknologi sudah canggih. Aku mau datang ke sana juga dengan pesawat apapun bisa, lebih cepat. Berhubungan dengan telegram, dengan posisi sekarang telepon juga sudah 5G ya. Ya, dengan 5G atau 4G atau 5G itu sudah juga canggih. Kenapa harus dilakukan lagi? Saya di kamar aja bisa komunikasi dengan Presiden Korea Utara. Makanya saya peringatkan itu Presiden Korea Utara. Ya, jadi dalam posisi kemarin udah podcast sebelumnya lah, bagaimana dia juga merawatlah rakyat yang benar. Jangan mengutamakan dengan kondisi produksi terus nuklir, sementara rakyatnya adalah kelaparan. Ini yang harus ini kan sekarang kalau kita mengakui juga tidak bisa kebutuhan atas hidup sebagai negara, lalu kemudian negaranya saja yang biar rakyatnya mau pada makan atau sejahtera.
kita juga pikirkan saudara kita di negara lain. Karena kita sesungguhnya adalah seluruh bumi adalah seluruhnya adalah bersaudara. Kalau sumbernya loh, sumber semua obrolan Lord ini tentang dulu Sunda Empire, kemudian tentang perdamaian dunia dengan ide-idenya, kemudian segala hal yang disampaikan oleh Lord. Bagi banyak orang itu gak rasional. Sumbernya bukan dari akal sehat. Nah, kalau Lord bicara, ini sumbernya dari mana? Ya, sumbernya satu pertama dari diri kita, ini alam. Diri kita dulu membaca. Kita dalam posisi membaca. Ya, Tuhan suruh membaca kita. Di dalam diri kita ini juga sumber yang bisa kita kaji. Kemudian dalam posisi alam semesta ini juga dikaji. Ya, dikaji dari alam kita ini juga. Kemudian baru isi-isi pengetahuan-pengetahuan yang telah ditulis. Ya, ditulis setelah orang mendapatkan hal-hal petunjuk ya di dalam metafisika ke fisika. Ya. Kalau sumber-sumber itu dinyatakan tas halu lagi, harus mencari sumber mana? Kalau mau sumber dari neraka, Lot belum pernah di neraka sana. Ya kan? Tapi kalau Lot gak sesuai sama buku-buku Lot. Iya, buku itu sejarah kan udah jelas begini, Lot tiba-tiba ke sono gitu. Kalau saya mau bersumber dari surga sana, Lot juga belum pernah surga sana ya. Dan saya tanya kalau misalkan ke Habib sendiri, misalkan saya tanyakan tentang sumber-sumber itu juga pasti juga sama jawabannya, bahwa juga belum pernah di sana misalnya Lah, kalau misalkan menyambungkan dari mana? Enggak, kalau menyambungkan tentang itu, ya tentang dari tadi buku-buku kan bisa juga buku perpustakaan, bisa kitab-kitab Allah ya. Ya di sana itu ada Al-Qur'an, ada Injil, ada Zabur, ada Taurat, itu kita kaji semua. Kaji semua dan unsur itu kita harus akui bahwa itu juga dari metafisika baru dibuat dalam bentuk kitab, namanya juga adalah akhirnya baru disebut kitab dan ada disebut ilmu fisika. Semua ilmu juga dari metafisika dulu semua. Nah, gitu. Kalau soal komunikasi dengan pemimpin negara-negara di luar negeri sana, berarti Lord Angga bisa beberapa bahasa? Saya bisa berkomunikasi dan hanya berkaitan berbahasa, saya bisa beberapa bahasa. Kalau ada beberapa bahasa yang tidak bisa, saya harus didampingi dengan staf saya yang bisa bahasa. Kalau Lord Angga apa ini maksudnya impiannya? Kalau Lord Angga mau impiannya dari dulu diciptakan sebagai pemimpin ya. Jadi memimpin dalam arti sebagai pemimpin dunia. Dan Lord Rangga kalau pada saat ditanya dari kecil, Lord Rangga, saya mau jadi presiden Indonesia yang memimpin dunia. Terus Lord Rangga pernah pernah kesel atau marah kepada mereka yang menuduh Lord Rangga ilusi, halu, yang berbeda dengan Lord Rangga? Saya kembali lagi bahwa saya tidak pernah marah. Paling marah sampai hari ini satu aja kepada para pemimpin dunia itu. Pemimpin negara-negara itu. Di sisi pihak makhluk rakyatnya harus tidak kekurangan, tidak juga kelaparan, tidak juga ada konflik. Mereka membangun konflik. Salah satunya adalah membangun dengan triliunan dolar, menghabiskan uang. Itu adalah yang harusnya bisa untuk kesejahteraan. Tapi membangun itu adalah senjata-senjata berat, antara lain nuklir itu. Kalau misalkan terjadi seperti itu saya paling marah pada mereka. Ya terserah mau setuju atau tidak, tapi satu-satunya manusia yang sudah berhadapan dengan unsur dari 10 negara penghasil nuklir adalah Lord Rangga. Menantangnya Lord Rangga untuk mereka tidak diledakkan. Iya, perkara mereka yang mendengarnya dan langkah-langkah itu adalah setuju atau tidak setuju, silakan. Tapi bagi yang tidak setuju, ya silakan juga. Tapi jangan ngomong macam-macam karena sesungguhnya aku ini sudah ikut serta menyelamatkan dirimu, menyelamatkan istrimu, menyelamatkan anak-anakmu, menyelamatkan cucu-cucumu, dan menyelamatkan atas suami-suamimu, menyelamatkan orang tuamu. Dengan? Ya tadi menghalau dengan menghadapi dengan nuklir sekalipun itu adalah Lord Rangga yang berani saat ini. Dan itu senyap semuanya? Dan tidak ada. Jadi kalau nggak setuju bahwa Lord atas berperangan dengan 10 negara itu, silakan datang ke Lord. Ya. Misalnya ini aku nggak terima itu nuklir tidak diledakkan, silakan datang. Gimana cara melobi mereka agar tidak meledakkan nuklir? Ya ini kan langkah-langkah yang sudah nyata juga saya sudah terjadi. Kalau kemarin tidak dihalau dengan kondisi cara-cara halau, sudah diledakkan. Bukan COVID yang terjadi seperti ini. Nuklir malah perangnya. Nuklir yang terjadi. Nah, kalau Lord jadi presiden Indonesia. Yes. Kan ada cita-cita tadi impiannya jadi presiden Indonesia. Apa yang penting akan dilakukan oleh Lord? Yang penting adalah pertama bahwa kita bangun visi dan misi dulu.
Oke, apa visi misi? Dan sudah ada itu. Apa Lord? Termasuk program untuk dunia sampai tahun 2045 kita sudah rancang. Bahwa Indonesia kelak nanti menjadi negara superpower adidaya sebutnya. Apa kekuatan pangan, Indonesia? Nuklir juga gak punya Lord? Bidang pangan dan hortikultura itu mampu untuk melakukan pasokan terhadap negara-negara. Jadi bidang pertanian dan kelautan untuk mampu menjadi negara. Itu tapi kan biasanya kandas di korupsi loh. Ya, makanya membangun pada visi misi ini adalah harus ada bahwa negara ini harus mengacu kepada proses mewujudkan negara adil makmur yang mendapat pengampunan dari Tuhan yang Maha Berkuasa, mewujudkan negara yang disebut Gemah Ripah Lojinawi, Toto Tentrem Kertara Harjo. Ya, Kertara Harja kalau bahasa Sunda di sini. Ya. Membangun ekonomi atau membangun negara selanjutnya dengan program-program pembangunan tanpa hutang. Itu visi yang sudah saya bangun. Tanpa hutang. Tapi kan semua itu gak bisa dibuktikan loh. Maksudnya kita kalau baca media, kita baca sejarah, bagaimana itu gak ada nama Lord Rangga, gak ada. Loh, saya tetap mau ada mau tidak ada gak ada urusan. Kalau saya bilang ada di belakang layar kayak apa? Kan kalau dalang tidak selamanya harus di depan. Ya, kalau Lord pada posisi saat itu adalah menjadikan diri sebagai bahwa saya adalah dalang yang dapat amanat dari siapa? Buktikan. Ada. Tanggal 30 Juni saya menghadap Pak Harto. 30 Juni tahun 199. Oke. Dan saya berikan dapatan mandat di Pak Harto. Minta pertolongan Pak Harto pada saya untuk membantu meneruskan atas cita-cita beliau. Kan udah jatuh waktu itu Pak Harto. Ya, jatuh memang sebagai presidennya, tapi jenderal besarnya tidak pensiun saat itu. Tahu nggak ada yang memikirkan ke sana? Jenderal besarnya tidak pernah pensiun. Bukannya udah purnawirawan? Ya enggak dong, jenderal besarnya enggak turun dong. Purnawirawannya enggak dia. Sampai mati dia jenderal besar. Ya itu contoh ya. Saya dapatkan amanat itu ya kita laksanakan. Saya waktu itu dipanggil di sana dan ini pernah saya muat di podcast sebelumnya. Di Cendana 6 saya diundang, 5,5 jam saya berbicara berdua, didampingi sama Pak Harto. Sama Pak Harto dengan 3 jenderal dan saksinya masih ada. Kalau misalkan orang mau mengatakan mana buktinya, ya silahkan datang ke sini. Saya bisa buktikan ada saksinya. Misalkan saya kemarin untuk menentukan pada posisi Imlek menjadi hari besar nasional, saya kok yang menggagas dan saya yang biayain. Saya mengundang Gus Dur, saya mengundang itu DPR, saya mengundang MPR. Saksinya ada, itu Said Grand Hotel tanggal 17 Desember tahun 2000 ya, tahun 2000. Itu adalah pertemuan untuk dukungan dan penetapan hari besar Imlek menjadi besar nasional. Tanda tangan saya masih ada untuk bayar hotelnya. Dan saya bikin undangannya pun dari uang pribadi pun saya nggak masalah. Jadi semuanya juga kalau pengen bukti-bukti itu, ayo ke sini. Kita buktikan. Buktikan. Kalau mereka tetap juga ngotot selalu bahwa tidak percaya, ya silakan. Itulah disebut kalau dalam satu kaum di negara-negara dulu disebutnya kaum kafirun. Kafirun. Iya dong, kafir yang sebut. Kafir itu bukan mendidik agama manapun. Sesuatu kebenaran sudah dibuktikan, tapi dia tidak bisa menentukan bahwa itu benar. Satu kebenaran itu benar, ya itu masuk kafir. Betul. Kafir itu kan menutup. Ya, menutup. Jadi sesuatu yang sudah jelas benar, tapi kita menutup. Tapi bagi orang Lord Rangga yang kafir. Itu silakan. Semua orang sepakat. Sudah begini begitu, Lord Rangga malah kafir. Iya, tapi kalau sekarang juga kenyataannya, sekarang kaum netizen, ekuivalen rakyat, bisa dibaca sekarang. Bahwa yang menentang dalam artian pendapat Lord, itu juga sah-sah saja. Tapi sekarang hanya kurang dari 0,5%. Sisanya berarti adalah pro sekarang. Boleh dibuktikan. Boleh sekarang dibuktikan juga. Dengerin cerita lengkapnya cuma di aplikasi Noise. Download Noise sekarang di App Store atau Play Store.